Okay, let's go. Okay, let's go. Netizen Korea usai Sugianto mendapat penghargaan dari Presiden Lee Jae-myung usai jadi pahlawan selamatkan 7 lansia dalam kebakaran hutan. Ini adalah kisah heroik Sugianto, seorang pekerja migran asal Indonesia yang menjadi sorotan karena menyelamatkan 7 orang lanjut usia atau lansia dalam sebuah kebakaran hutan di Korea Selatan. Atas tindakan kemanusiaannya, Sugianto mendapat penghargaan langsung dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sebagai bentuk pengakuan tertinggi negara. Sugianto yang berusia 31 tahun merupakan seorang nelayan asal desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat ini ia sedang mencari nafkah di Korea Selatan dan tetap berprofesi sebagai nelayan. Kisahnya bermula saat kebakaran hutan melanda wilayah Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Api cepat membesar dan membuat sejumlah lansia terjebak di dalam rumah mereka yang lokasinya tak jauh dari hutan yang sedang dilalap api. Di tengah kondisi darurat, Sugianto tanpa ragu masuk ke dalam rumah yang sudah terancam kobaran api. Ia membangunkan para lansia, menggendong yang tidak mampu berjalan, dan menuntun yang lain ke tempat aman. Atas aksinya, 7 lansia berhasil diselamatkan. Aksi Sugianto kemudian menjadi perbincangan luas baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Puncak apresiasi datang saat Sugianto diundang dalam sebuah acara kenegaraan dan menerima penghargaan langsung dari Presiden Korea Selatan. Sugianto mengaku tidak pernah membayangkan aksi spontannya berujung pada penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara tempatnya mencari nafkah. Ia bahkan menjadi satu-satunya warga negara Indonesia yang menerima penghargaan dalam acara tersebut. Terlebih, Sugianto tidak hanya menerima penghargaan. Pemerintah Korea Selatan juga diketahui tengah mempertimbangkan pemberian visa jangka panjang jenis F2 sebagai bentuk apresiasi lanjutan kepada Sugianto. Uniknya, setelah kisahnya viral, Sugianto menerima banyak tawaran pekerjaan. Namun Sugianto memilih untuk tetap bekerja sebagai nelayan di tempat lamanya. Ia mengaku sudah nyaman bekerja di tempat tersebut dan menganggap peserta karyawan lain sebagai keluarganya sendiri. Di tanah air, kisah Sugianto juga menarik perhatian berbagai kalangan termasuk para seniman. Istri Sugianto, Indah, mengatakan sudah ada sutradara yang ingin mengangkat kisah heroik suaminya ke layar lebar meski masih dalam tahap pembicaraan awal. Dalam pesannya, Sugianto mengajak sesama pekerja migran untuk tidak ragu menolong sesama manusia tanpa memandang perbedaan negara, bangsa, atau bahasa. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Garuda Japan. Kali ini kita akan membahas seorang warga negara Indonesia menjadi pahlawan nasional Korea. Ini berita ini heboh bukan hanya di Korea ya, sampai masuk di TV Jepang saya pernah lihat sekali. Inilah pentingnya memilih tempat bekerja yang bisa menghargai pengorbanan Anda, ya. Jadi dia sebagai tenaga kerja WNI ini, PMI, boleh dia bekerja hanya sebagai seorang nelayan, tapi dia berada di lingkungan yang baik, negara yang baik, yang tahu menghargai pengorbanan atau perilaku atau jasa seseorang, ya. Ini penting sekali. Ini Sugianto ini ya. Dia ini bekerja di Korea sebagai nelayan, ya. Dan terjadilah kebakaran hutan. Ini kejadiannya sudah lama, tapi dia mendapatkan penghargaan. Ya, orang Indonesia pertama lah yang dapat penghargaan dari presiden tertinggi begini, presidennya Korea. Jadi beritanya heboh lagi. Dan yang lucunya, orang-orang Korea ini banyak yang tidak ingin dia pulang.
ada yang memaksa pemerintah mereka menaturalisasi si Mas Sugianto ini. Itu lucu ya, kalau di kita pemain bola yang dinaturalisasi. Kalau ini enggak, pekerja seorang nelayan sederhana. Jadi dia bekerja juga sebagai nelayan di Korea itu. Karena sikap dan keheroikan, istilahnya pahlawan, sifat seperti kebaikan begini adanya di film-film ya. Di mana kamu hidup di suatu negara asing dan kamu masih punya kepedulian begitu, itu hanya orang spesial yang berhati tulus, baik, yang bisa melakukan seperti Mas Sugianto ini. Apalagi dia menyelamatkan lansia-lansia, bukan 1 orang, 7 orang. Tanpa perintah dari siapapun, insting dia sebagai manusia. Ini saya respect buat Mas Sugianto ini. Nah, YouTuber Indonesia dimanapun berada, orang-orang begini wajib diviralkan. Jangan yang negatif-negatif aja diviralkan. Begitu juga YouTuber besar di Indonesia. Panggil dia nih kolaborasi. Itu lebih bermanfaat daripada nanti ada kejadian sedikit seperti di Jepang ini, jadi di expose, dibesar-besarkan. Ya, bikinlah berimbang. Ini kan kejadian baik yang mengharumkan nama pekerja Indonesia, ya expose dong, undang dia. Dia udah di Indonesia kali ya itu. Nanti setelah ini saya akan taruh komen-komen orang Korea mencerminkan bahwa mereka bangsa beradab, tahu menghargai jasa orang, mengapresiasi. Ada yang nyuruh kasih dia permanen visa, kasih dia pekerjaannya bagus. Ada yang ngomong kasih uang yang layak. Yang lucunya ada yang banyak yang ngomong naturalisasi dia. Ya, itu apa yang dilakukan Mas Sugianto ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saya sendiri mungkin nggak punya kepedulian begitu PK, ya begitu. Nggak banyak orang yang bisa begitu. Itu pahlawan hari-hari sekarang yang begini. Nah, mana YouTuber Indonesia yang besar-besar itu? Ajak dong podcast. Ya, saya berharap semoga suatu saat seperti Om Deddy bawa dia nih. Kalau saya YouTuber kecil, kalau saya punya 1 juta follower, saya bawa dia podcast, saya undang. Orang-orang begini dampak psikologinya besar sekali. Kalau diekspos besar-besaran nama orang Indonesia, pekerja Indonesia, PMI Indonesia itu akan baik sekali. Ya, akan banyak jutaan orang yang tertolong, image bagus. Di Jepang ini image orang Indonesia masih bagus kok. Ya, banyak juga kita lihat di berita-berita orang Jepang menyukai orang pekerja dari Indonesia. Saya bukan PMI, saya diaspora ya. Jadi, tapi saya ketemu PMI Indonesia di sini sejauh ini nggak ada bikin masalah. Ya, kadang-kadang saya ketemu di masjid atau apa. Ini Mas ini menurut saya eksepsional. Ini wajib kita appreciate. Bukan hanya pemerintah Korea, seharusnya Departemen Tenaga Kerja kita juga mengapresiasi tenaga kerja Indonesia yang begini. Biar menularlah hal-hal positif begini kepada PMI yang lain. Iya, heroik sekali. Di Korea itu heboh beritanya. Masuk TV nasional. Jadi pahlawan dia di sana. Tengok. Nanti setelah ini saya akan taruh komen-komen orang Korea. Ya, sebagai penutup videonya. Sambungan video ini. Itu saja. Saya salut dengan Mas Sugianto ini. Buat adik-adik
yang muda-muda kalau pengen kerja di luar negeri, ya janganlah ke Malaides. Kalian nggak dihargai di sana. Berbuat gimana pun kalian nggak dihargai. Ya kalian udah image orang Indonesia di sana itu udah terlalu dianggap rendah. Dianggap kuli, nggak manusia kalian di sana itu. Bisa nggak dibayar gaji. Nanti bisa ditembak, dibunuh. Udah orang dari tahun 2004 sampai sekarang itu 100 orang TKI yang udah dibunuh, ditembak polisinya di sana. Yang terakhir kemarin itu Januari, apa itu ceritanya KBRI di sana. Nggak jelas itu. Jadi pesan saya buat ada anak muda, apalagi kalau kalian punya skill khusus, punya tamatan perawat umpamanya, mending kalian kerja ke Jepang kalau pengen keluar negeri ya. Kerja di rumah sakit, ada yang spesial anak, saya perhatikan, bukan kerja-kerja kasar. Gitu. Kalaupun nggak ada skill itu ini, ambil latihan skill, belajar bahasa Jepang. Ya Pak, kalaupun kalian nggak dapat uang, nggak bisa dapat uang banyak, paling nggak kalian dapat pengalaman. Walaupun seperti bro kita Sugianto ini, kerja di perikanan begitu, kan pengalamannya bisa dibawa pulang nanti. Kerja di pertanian, banyak tenaga kerja Indonesia bekas dari Jepang ini yang berhasil pulang setelah ke Indonesia. Mereka terapkan pertanian modern. Begitu, kita harus leverage ilmunya itu ya. Jangan mentok jadi karyawan aja, ambil ilmunya juga. Itu pesan saya. Begitu saja, ini lihat komentar orang Korea setelah ini luar biasa sekali. Mereka sangat kagum dan menghormati Mas Sugianto ini. Tentu saja dampak positifnya sangat besar ini. Ini ceritanya mau diangkat ke film ceritanya nih. Cocok sekali itu. Ini kisah nyata. Hal-hal begini dibuat film, diekspos. Banyak manfaatnya, jangan yang negatif aja diekspos. Sedikit aja TKI bikin masalah, PMI diekspos. Coba yang positif begini. YouTuber besar, kalau perlu stasiun televisi Indonesia undang, dia bikin acara. Jadi menginspirasi tenaga kerja Indonesia lainnya ya. Begitu saja, lihat ini. Bagaimana komentar orang Korea yang salut dengan beliau ini. Check this out. Indah mengatakan sudah ada sutradara yang ingin mengangkat kisah heroik suaminya ke layar lebar meski masih dalam tahap pembicaraan awal. Dalam pesannya, Sugianto mengajak sesama pekerja migran untuk tidak ragu menolong sesama manusia tanpa memandang perbedaan negara, bangsa, atau bahasa. Sayang sekali, merupakan keuntungan besar memiliki orang-orang jujur seperti itu yang datang dan bekerja. Sekarang setelah saya melihatnya, saya menyadari dia adalah seorang pemuda yang baik hati dan jujur, bahkan tampan. Saya tidak bisa mengatakan Anda harus datang ke Korea, tetapi silakan datang kapanpun Anda mau. Anda telah menyelamatkan nyawa banyak lansia, dan saya sangat berterima kasih. Tolong berikan dia imbalan yang efektif dan praktis. Dia menyelamatkan bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi 7 orang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Meskipun dia berasal dari negara lain, dia lebih patriotik daripada saya. Saya berharap dia bisa kembali dan bekerja di sana lagi. Sungguh, pemuda yang begitu polos sangatlah langka. Bukankah hatinya sungguh indah? Tapi kenyataan memang penuh keburukan. Sungguh menyedihkan. Gubernur Kabupaten Yeongdeok, jika memang demikian, saya rasa pemerintah daerah setidaknya akan memberikan hadiah jika pemerintah negara bagian tidak mampu. 7 orang diselamatkan. Jadi Anda tidak mungkin hanya memberi mereka hadiah dan kemudian mengusir mereka begitu saja, bukan? Indonesia adalah negara yang berkembang pesat, jadi saya yakin Bapak Sugianto akan sukses di negara asalnya Indonesia. Oh, kurasa kamu bertemu dengan orang-orang hebat dan bekerja bersama mereka. Itu bagus sekali. Kuharap kamu punya kenangan indah dan bisa bekerja di Korea lagi.
seseorang yang lebih baik daripada 10 anjing nasional. Tuan Sugianto, saya mendoakan Anda banyak berkah dan umur panjang serta kebahagiaan. Silakan datang kembali kapan saja. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan menyambut kedatangan Anda. Terima kasih Pak Sugianto, tetap sehat ya di Indonesia. Meskipun kamu menjalani hidup yang sulit dengan bekerja, kurasa kamu bisa tahu betapa dekatnya kamu dengan penduduk setempat hanya dengan mendengar ceritamu. Kami selalu menyambut individu-individu ini. Saya berharap mereka menemukan kesempatan yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Korea, dan semoga mereka sukses dan sehat selalu di Indonesia. Tolong beri saya uang. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan 7 orang. Sekalipun kamu kembali ke negara ini nanti, pergilah ke tempat yang membayar lebih tinggi daripada lingkungan itu. Kamu akan dipecat lagi di sana, karena terlalu banyak orang seperti itu. Apakah ada alasan untuk bersikeras hanya bekerja di industri perikanan di wilayah tersebut, di negara kita? Mereka seharusnya diizinkan untuk tinggal secara permanen sebagai orang yang berintegritas atau dinaturalisasi. Kemudian, mereka seharusnya diizinkan untuk mencari pekerjaan lain tanpa batasan apapun. Sama seperti kita membalas pengorbanan warga negara kita untuk negara kita. Bagaimana dengan pengorbanan untuk Korea dan orang Korea? Kita seharusnya tidak hanya mengatakannya dalam kata-kata, tetapi juga membalasnya. Jika mereka memilih untuk dinaturalisasi, keluarga mereka harus diterima tanpa syarat. Selamat atas penerimaan medali kepresidenan. Jika kamu menghasilkan uang, sebaiknya kamu kembali ke negara asalmu. Dengan begitu, kamu akan menjadi kaya. Mengapa Anda mengeluh tentang kembali ke negara Anda sendiri? Indonesia, dengan pemilu yang bersih, memiliki potensi pembangunan yang lebih tinggi daripada negara berkembang dengan pemilu yang dimanipulasi. Bagus sekali. Sugianto, aku berharap kau membantuku mencari pekerjaan lain. Seandainya aku bekerja keras di Korea selama 3-5 tahun, menghasilkan uang, lalu kembali, aku bisa menjalani hidup yang lebih nyaman. Saya berharap mereka akan mempromosikan naturalisasi untuk orang-orang seperti itu.